Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kandang Mas Al akan membahas beberapa penyakit yang ada pada entok. Yang pertama itu adalah penyakit mata berair. Teman-teman, seringkali entok kita itu diserang penyakit. Nah, salah satunya yang banyak terjadi itu adalah mata berair. Mata berair seringkali disebabkan oleh infeksi bakteri atau iritasi dari lingkungan yang tidak bersih. Nah, pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan kandang, memberikan akses yang cukup terhadap air bersih, dan juga memberikan pelindungan terhadap paparan debu dan asap yang berlebihan. Oke teman-teman, itu harus diperhatikan ya. Kemudian yang kedua, entok juga bisa terserang penyakit cacingan. Nah, ini kemungkinan jarang nih teman-teman, tapi pernah ada yang terjadi kasus seperti ini teman-teman. Jadi cacingan pada entok itu dapat disebabkan oleh berbagai jenis cacing, seperti contohnya adalah cacing pita dan cacing tambang teman-teman. Nah, pencegahannya kita bisa melakukan dengan memberikan pakan yang bersih dan juga terhindar dari kontaminasi oleh telur cacing serta menjaga sanitasi kandang dengan baik. Intinya ya tetap sama teman-teman, menjaga kandang itu tetap bersih. Seringkali disemprot disinfektan itu malah lebih bagus teman-teman. Oke, kita lanjut. Penyakit yang ketiga. Penyakit yang ketiga ini sepertinya sudah familiar dengan kita semua teman-teman, para penghobi dan peternak entok, yaitu penyakit kelumpuhan. Apa itu penyakit kelumpuhan? Penyakit kelumpuhan pada entok itu bisa disebabkan oleh infeksi virus atau keracunan. Nah, kita bisa mencegah dua penyakit tersebut dengan memberi vaksin yang tepat teman-teman. Jadi ingat, kalau ingin entok kita tetap prima, sehat, jangan lupa diberi vaksin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kekebalan dari virus penyebab kelumpuhan itu teman-teman. Dan juga jangan lupa seperti yang saya sampaikan tadi, kebersihan lingkungan harus tetap dijaga, menghindari pakan atau air yang tidak bersih itu teman-teman. Jadi kalau di kandang teman-teman ada kolam, sebaiknya minimal 2 hari sekali teman-teman itu ganti airnya, dibersihkan, air lama dibuang, disemprot yang bersih, dan kemudian ganti air yang baru itu teman-teman. Oke, lanjut kita ke penyakit yang keempat ini teman-teman. Yang keempat ini sepertinya sering sekali terjadi pada entok para peternak atau penghobi, karena sudah teramat sering menyerang unggas kita, lebih khususnya entok, yaitu adalah serangan virus teman-teman, yang beberapa tahun yang lalu booming. Ada virus burung, flu burung itu teman-teman. Nah, ini adalah salah satu virus yang teramat sangat berbahaya dan kelihatan mudah sekali menyerang ternak kita teman-teman. Kita bisa melihat gejala dari virus flu burung ini dari kondisi entok kita yang bisa kita cek seperti demam, kemudian kehilangan nafsu makan. Jadi hati-hati teman-teman, kalau ada salah satu entok kita
pas waktu kita kasih makan, yang lain kan berebut karena kita tahu sendiri entok itu sangat rakus kalau makan. Nah, kalau ada entok yang menyendiri tidak mau berebut makan, itu harus waspada karena bisa jadi dia lagi kena serangan virus, teman-teman. Itu ya harus diperhatikan itu. Nah, pencegahannya bagaimana? Kita bisa melakukan dengan mengisolasi entok yang sakit, istilahnya itu dipisahkan, dikarantina, kita batasi interaksinya dengan unggas atau entok kita, dan juga kita harus menjaga kebersihan kandang kita. Kemudian kita kasih jamu herbal, teman-teman, untuk menambah daya tahan tubuh entok kita agar dia kebal atau antibodinya bisa melawan virus yang masuk ke badannya. Apa itu? Yang sering kita jumpai di dapur kita masing-masing, teman-teman, tidak asing buat kita, yaitu kunyit, kemudian jahe, kemudian serai, tambah lagi gula aren atau gula merah atau gula Jawa, terus dikasih sedikit garam, teman-teman. Itu nanti dikupas, dicuci yang bersih, terus setelah itu kita parut biar lembut. Kalau teman-teman di rumah ada blender, lebih enak di blender atau di chopper. Nah, setelah itu nanti dikasih air, dipanasi, direbus bareng-bareng. Nanti sekitar 1 ember kecil itu, teman-teman, setelah mendidih didinginkan dulu. Nah, setelah dingin airnya kita tuang untuk minum unggasnya. Kemudian untuk yang endapannya itu kita campur dengan pakannya, teman-teman. Itu kita aduk bersama. Kalau saya biasanya kasih dedak sama eceng gondok, terus ada nasi sisa, itu kita kasih air sedikit, terus aduk-aduk sampai rata. Nah, kemudian untuk yang sedang sakit kita pisahkan peralatannya, untuk makan sendiri, minum sendiri, biar tidak campur dengan yang lain. Tujuannya apa? Agar virusnya tidak menular, itu, teman-teman. Jadi untuk yang air busanya itu dibuat minum, setelah itu endapannya langsung diaduk-aduk, dicampur dengan pakan kita. Nah, langsung kita kasih pagi sore, insya Allah 3 hari sudah sembuh, mudah-mudahan begitu, karena kita tidak tahu seberapa parah virus yang ada di dalam entok kita itu, teman-teman. Oke, itu mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Nah, yang kelima itu entok juga bisa mengalami yang namanya pilek, teman-teman. Pilek atau infeksi saluran pernapasan itu sering terjadi pada entok dan dapat disebabkan juga oleh bakteri dan juga virus. Pencegahannya dilakukan dengan memperhatikan kebersihan kandang. Kemudian kalau bikin kandang itu harus diperhatikan ini, teman-teman, harus ada udara bebas atau ventilasinya itu yang baik. Jadi jangan sampai kandang kita itu pengap, teman-teman. Aliran udaranya harus seger, harus bersih, jadi tidak rapat gitu kalau bikin kandang. Itu salah satu cara agar terhindar dari penyakit, salah satunya pilek, teman-teman. Terus kemudian perubahan suhu yang ekstrim juga bisa menyebabkan pilek. Itu bisa terjadi biasanya kalau ada perubahan musim. Jadi musim pancaroba itu biasanya itu yang kita harus ekstra hati-hati, teman-teman. Harus benar-benar dijaga entok kita, dikasih makan yang bersih, yang bernutrisi tinggi. Terus kemudian jangan lupa kebersihan kandang, ventilasi udara itu harus benar-benar dijaga agar entok kita tetap sehat dan juga bisa menghasilkan keuntungan buat kita. Terakhir, teman-teman, ada
ada yang namanya penyakit jamuran. Ini sepertinya ini cukup jarang terjadi pada entok-entok kita, teman-teman. Jadi jamuran pada entok itu biasanya disebabkan oleh kondisi lingkungan yang lembab. Nah, terlalu lembab itu kurang bagus, teman-teman. Jadi kalau bisa kandang kita itu jangan terlalu basah. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kalau buat kandang itu kolamnya agak dijauhkan dengan posisi entok itu berteduh atau makan. Jadi sebisa mungkin jaraknya itu dijaga. Kenapa? Karena kalau entok habis main air, berenang dan lain-lain itu kan dia suka masuk keluar. Nah, dari situ biasanya air kan tumpah kemana-mana. Nah, salah satu caranya itu jadi biar dia tidak selalu basah, di jaraknya agak diperhatikan, mungkin sekitar 4 atau 5 meter gitu, teman-teman. Itu salah satu cara biar tidak terlalu lembab atau basah kandang kita. Terus kemudian pencegahan yang dapat dilakukan adalah menjaga kebersihan kandang, memberikan perlindungan terhadap kelembapan berlebih, dan mengatur ventilasi udara yang baik. Teman-teman, terdapat berbagai penyakit pada entok yang dapat mengancam kesehatan dan produktivitas ternak kita. Oleh karena itu, kita sebagai penghobi atau peternak perlu memahami penyakit-penyakit yang mungkin bisa kapan saja datang menyerang pada entok kita. Kita nggak tahu, karena tiba-tiba uniknya mentok itu teman-teman, kita nggak pernah tahu. Kadang-kadang tiba-tiba entok mati. Nah, kan gimana rasanya, sedih gitu kan, karena pagi makannya enak, sehat, lincah, siang tiba-tiba sudah mati. Nah, kita mencegahnya yaitu tadi, harus bersih, ventilasinya baik, makan nutrisi tinggi, kemudian dijaga kelembapan kandangnya, teman-teman. Oke, teman-teman, itu aja yang bisa saya sampaikan.